Selamat malam bagi yang menyaksikan video ini malam hari. Kebetulan saya buatnya di malam hari. Selamat pagi dan selamat siang dan selamat sore bagi teman-teman yang menyaksikan video ini di waktu siang, sore, pagi, entah apapun itu ya teman-teman. Oke, di sini saya akan sedikit aja mereview laptop, yaitu laptop Asus TUF Gaming F15 seri FX506HF, yang dimana ya udahlah langsung aja kita. Ini dia laptopnya. Allah, lumayan berat ya teman-teman. Lumayan berat. Terus di depannya dia ada tulisan TUF Gaming, logo, dan tulisan Asus. Seperti biasa sih, nggak ada yang istimewa. Cuman di samping kanan Asus doang. Di belakang dia cuma ada diimpor oleh PT Asus Teknologi Indonesia Jakarta, Kelapa Gading. Di bagian samping kiri dia tidak ada apa-apa, cuma tulisan biasa. Untuk kardusnya sendiri besar dan berat juga sih. Kalau misalkan, karena dia ada tas katanya, kata tokonya seperti itu, ada tas di dalamnya. Terus untuk build quality-nya menurut saya ini lumayan lah untuk kelas harga rentang 11 jutaan gitu menurut saya. Udah, terus kalau langsung aja kita buka. Bentar. Langsung aja kita buka. Nah, dia. Wow. Oke, di dalamnya ini ada laptopnya di kardus lagi. Wow. Kita taruh dulu di sini. Sorry. Terus di sini dia ada tas ya teman-teman. Tas Asus TUF Gaming. Cuman jadi bukan bukan tas seperti kayak gendongan gini ya, samping enggak. Jadi tasnya tapi di belakang gitu. Dia kayak tas sekolah lah gitu. Cuman di dalamnya, bentar. Saya penasaran. Oke. Standar lah teman-teman. Lumayan standar. Oke, lanjut. Di dalamnya ada apa lagi? Oke, ada apa lagi? Kita lihat. Ada casannya teman-teman. Oke, kita taruh dulu kosong. Kita taruh dulu ke bawah biar tidak terlalu sempit. Nah, ini dia laptopnya. Wow. Ini ada pegangan kayak gini. Wow. Menurut saya untuk big quality sendiri dari kardus saja kelihatan lumayan kokoh ya teman-teman. Itu yang saya suka sih dari Asus gitu. Di depannya dia ada logo seperti biasa Asus TUF Gaming. Sampingnya sama aja logo. Terus saya di sini dia ini prosesornya Intel ya. Di sini ada logo Intel, bukan Ryzen. Kenapa saya tidak memilih Ryzen? Mungkin karena sebenarnya sama aja. Cuman saya lebih kayak biasa memakai Intel gitu. Jadi lebih suka Intel. Itu hak masing-masing teman-teman, sama aja. Untuk performance ya tidak beda jauh sih. Langsung aja kita buka. Ini dia dalamannya. Kalau misalkan teman-teman lihat, ini kokoh. Ada penutupnya juga. Ini laptopnya teman-teman. Saya ambil deh. Wow, ini lumayan berat. Kalau misalkan nggak salah beratnya itu dia 2,30 kg gitu. Lumayan sih untuk laptop gaming sih, wajar sih menurut saya. Terus di dalamnya kalau saya lihat dia ada buku petunjuk, garansi, buku toko, dan ya buku petunjuk dari Asus. Ya standar lah. Tidak ada apa-apa lagi. Kita tutup aja kardusnya supaya tidak memakan tempat. Oke, ini dia laptopnya. Kita buka dulu. Wow, ini dia laptopnya teman-teman. Tampilannya seperti ini. Ini depannya, belakangnya, sampingnya. Wah, keren sih. Untuk build quality-nya sendiri dia masih menggunakan plastik, tapi dia ini udah lulus sertifikat militer yang dimana udah kuat gitu. Kalau misalkan diuji ya. Cuman ini yang saya suka dari Asus tuh dia menarik, desainnya ini menarik gitu tuh.
Yang di depannya logonya ini dia kayak apa ya, licin gitu, keren. Depannya juga kayak gahar gitu, kayak menunjukkan bahwa itu dia tuh laptop gaming lah. Kalau misalkan orang lain lihat tuh dia udah tahu gitu. Oke, saya buka di sini. Sebelum itu saya ingin ke lubang-lubangnya dulu ya. Di sini dia ada lubang charger, terus LAN, HDMI yang dimana HDMI-nya ini dia udah 2.1 TMDS, terus ada 3 USB. Kalau di sebelah kiri 3 USB Gen 1 tipe A, dan sebelah kanan tentunya 1 gitu. Terus dia juga ada Thunderbolt. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini udah support Thunderbolt. Wajar, Intel sih udah support harusnya ya. Thunderbolt-nya itu dia kalau tidak salah sebentar. Dia Thunderbolt 4 gitu. Kalau misalkan yang tentunya support DisplayPort, kalau nggak salah support VGA tambahan juga kalau nggak salah ya. Cuman itu harganya sih VGA tambahan sih hampir kayak laptopnya teman-teman. Oke, cukup simple sih. Untuk apa namanya, colokannya sendiri dia lumayan lengkap menurut saya. Thunderbolt sih yang paling penting, HDMI oke. Di sini sirkulasi udara, belakang 2, kanan 1, cuman di kiri nggak ada. Dia di depan 2, di kanan 1, di kiri nggak ada. Kita buka aja ya. Untuk bezelnya sendiri sih dia lumayan enak menurut saya. Terus dia di depannya ini ada sirkulasi udara lagi, berarti dia ada 1, 2, 3, 4 ya. Cuman di sebelah kiri nggak ada, jadi dia ngebuang ke sebelah kanan dan ke depan, ke belakang ada. Kita taruh dulu deh. Oke, di sini Asus Tab Gaming, Asus. Nah, keyboardnya sendiri dia udah full ya teman-teman, udah 100%, jadi dia ada numpadnya di sini. Dia juga udah RGB keyboardnya. Langsung kita nyalain. Nah, bisa dilihat keyboardnya sendiri udah RGB. Itu sih menarik sih menurut saya, dan harusnya bisa diatur ya. Oke, saya setup dulu bentar. Kita lanjut. Di sini sudah saya setup sedikit. Menurut saya sebentar. Kalau misalkan tampilannya ya Windows 11, dia tuh udah ada bawaan Windows 11. Dan dia juga ada bawaan Microsoft Office-nya gitu, 2021 udah dikasih gitu teman-teman. Dan kalau misalkan saya lihat keyboardnya di sini dia bisa diganti warna. Bisa dilihat nih tampilannya teman-teman. Udah saya install beberapa aplikasi seperti ya Visual Studio Code, Google Chrome, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita lihat ukuran layarnya ini dia 15,6 inci gitu. Terus dia RAM-nya ini 8 GB. Cuman ada satu slot lagi yang kosong, 8 GB DDR4, yang dia tuh bisa di-up sampai 34 GB. Jadi kalau misalkan teman-teman mau maksimal ini, laptop ini udah bisa lah gitu, di-upgrade sampai 32 GB. Kalau nggak salah untuk RAM DDR4 harganya sih tidak terlalu tinggi ya. Kalau saya lihat. Terus dia ini udah didukung Intel iCore 5 generasi 11, yang dimana generasi 11400 H, yang dimana kalau misalkan setahu saya yang saya baca, seri H ini adalah high performance-nya dari Intel gitu. Jadi dia udah cepat gitu. Udah paling tinggi di seri Intel sendiri gitu. Jadi ada yang G kalau nggak salah dan lain sebagainya itu. Kalau misalkan saya lihat berarti si iCore-nya ini dia jumlah core-nya ada 6 teman-teman, dan threads-nya tentunya kalau kita kali 2 ada 12 thread, 6 core. Terus untuk SSD, dia ini udah SSD M.2 NVMe generasi ketiga gitu.
Dia ini ukurannya 512 GB yang mungkin ya cukup lah. Dan dia juga gak lupa yang saya menarik banget gitu loh. Dia itu bisa di-upgrade, ada satu slot NVMe kosong lagi di generasi ketiga gitu. Yang bisa di-upgrade sampai 1 TB gitu. Itu untuk lumayan sih menurut saya. Terus kalau misalkan saya lihat dia VGA-nya sendiri, dia ini Nvidia RTX 2050 ya, walaupun bukan apa namanya VGA seri 3000 ke atas ataupun bahkan 4000 yang mungkin harganya lebih tinggi, cuman untuk RTX 2050 menurut saya untuk kebutuhan gaming dan ngerender itu udah cukup lah menurut saya. Bagi saya pribadi, mungkin kebutuhan teman-teman bisa berbeda. Terus kalau misalkan saya lihat VGA-nya ini tentunya dia sebentar. Oh iya, kenapa saya memilih RTX? Sebenarnya ada yang seri lebih bawah. Kalau nggak salah GTX berapa gitu. Cuman dia itu tidak support ray tracing. Kalau sepengetahuan saya ya. Makanya yang penting RTX dulu menurut saya, walaupun serinya bukan yang atas gitu. Cuman cukup lah. Kalau misalkan sebentar. Untuk pengalaman visualnya, kalau misalnya saya lihat dia tadi saya setting dulu, dia udah lumayan oke sih menurut saya dengan apa namanya layarnya ini dia udah 15,6 inci dan Full HD gitu. Dia 144 Hz. Terus kalau misalkan saya lihat lagi di sini spesifikasinya, dia resolusi layar di 1920 kali 1080 ya standar lah. Terus untuk interface-nya tadi Thunderbolt 4, 3 USB, 3.2 Gen 1 tipe A. Terus untuk apa namanya satu combo audio jack di sini sebelah kiri. Terus kalau misalnya kita lanjut, dia ini kameranya 720 apa namanya HD ya teman-teman, yang mana menurut saya untuk kebutuhan zoom dan lain sebagainya itu sudah cukup lah untuk zoom gitu, untuk belajar dan lain sebagainya udah cukup. Mungkin bisa ditambah sih kalau misalkan teman-teman pengen layar kameranya yang sangat jernih, bisa eksternal aja gitu. Saya itu gampang sih. Terus kalau misalkan untuk keyboardnya dia RGB, itu yang saya suka sih dari Asus. Saya lihat ada merek lain seperti Vitus 15, dia itu belum cuma warna white doang, itu putih doang, nggak RGB gitu. Dan yang saya suka dari Asus ini selain desainnya, dia ini kokoh gitu, build quality-nya kokoh. Dan kalau misalkan untuk ketahanannya, saya baca dari review-review orang juga udah lumayan lah gitu. Terus kalau misalkan saya lihat di sini layarnya tentunya dia sRGB, mungkin belum 100%. Terus bentar. Untuk baterainya sendiri dia 3 sel 48 Hz, yang mana menurut saya dia itu nggak boros sih, cuman kalau misalkan teman-teman untuk kebutuhan yang panjang, laptop gaming sih disaraninnya untuk sambil dicas ya, karena biar memaksimalkan CPU dan GPU-nya gitu. Cuman kalau misalkan untuk jangka waktunya kira-kira kepakai sampai 3 jaman lah. Kalau misalkan teman-teman, tergantung penggunaan sih, cuman rentangnya maksimal segitu. Terus dia beratnya ini dia 2,3 gram. Lumayan berat ya teman-teman untuk laptop gaming. Cuman ya oke lah. Untuk main game sih kalau Genshin dan lain-lain itu untuk settingannya dia retakannya bisa. Dan gaming tipis-tipis lah bisa dibilang seperti itu. Oh iya, casannya. Untuk casannya sendiri di sini dia ini 150 watt. Mungkin standar lah untuk
daya si laptopnya cukup, di quality-nya oke. Kalau menurut saya Asus tidak usah diragukan lagi ya teman-teman. Terus dia ini udah ada Office Microsoft Office 21. Jadi dia udah dikasih dari sononya gitu. Yang dimana dia ini udah Windows 11 tentunya. Kalau misalkan saya lihat di sini performance sebentar. Untuk di Armoury Cat-nya sendiri dia Untuk di Armoury Cat-nya saya menggunakan ada 3 mode di sini. Ada 4 mode, sorry. Kalau misalkan turbo ini hanya bisa digunakan saat dicas gitu. Kalau misalkan tidak dicas, dia ada 3 mode yaitu Windows, Silent, sama Performance. Terus keyboardnya bisa diubah-ubah. Terus apalagi yang perlu saya utarakan? Mungkin untuk kebutuhan kayak coding, kan jurusan saya informatika ya, cukup lah untuk belajar coding dan lain sebagainya. Untuk gaming, untuk coding ya sudah memenuhi lah. Kalau misalkan dia, sorry, bentar saya lihat. Mungkin kecepatan laptop ini, kalau misalkan kita lihat dari monitor dia udah cepat ya teman-teman. Nanti saya coba untuk menginstal tools lah untuk mengujinya gitu. Oke sih, ini untuk laptopnya mungkin menurut saya kalau misalkan dibilang worth it sih worth it dengan harga di kisaran 11 jutaan. Mungkin teman-teman bisa kalau belinya berbeda mungkin bisa beda harganya, cuman kisaran 11 jutaan. Ini menurut saya untuk kebutuhan mahasiswa informatika seperti saya ini cukup baik dan cukup untuk ke depan gitu. Harusnya cukup. Cuman lumayan berat juga untuk laptopnya. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya review dari Asus TUF Gaming FX506HF ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.